Sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kami hadirkan sebuah informasi yang berkaitan tentunya orang tua Brigadir Yosua telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari ini. Ya, keluarga Brigadir Yosua tiba dengan didampingi penasehat hukum, pemirsa. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, mengatakan akan datang langsung dan menyaksikan sidang vonis Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sementara itu Ibu Yosua, Rosti Simanjuntak, berharap hakim memberikan vonis yang adil. Ya, semoga persidangan besok berjalan lancar dan hukuman terdakwa terhadap terdakwa hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ya, sebelum ke Prof. Hipnu, saya ingin menuju ke Prof. Gayus terlebih dahulu. Prof. Gayus sebagai hakim dulunya, biasanya ketika hakim memutuskan sebuah perkara untuk vonisnya, apakah hanya berpandang pada fakta-fakta yang ada di persidangan, termasuk itu duplik dan juga replik, atau mungkin juga melihat sosok personal, apa yang sudah dilakukan oleh sebelumnya oleh masing-masing terdakwa, atau seperti apa, Prof? Sumber utamanya adalah pembuktian. Dibuktikan secara maksimalnya keadaan. Jadi itu roh dari bagaimana hakim itu memandang kebenaran yuridis. Saya tertarik tadi, walaupun ini pun tidak mempengaruhi hakim, semestinya keluarga korban dihukum seadil-adilnya. Tidak ada seperti kelompok-kelompok yang menyuarakan, menamakan dirinya itu sebagai kelompok-kelompok teman-temannya pengadilan agar dihukum maksimal. Ada suratnya, dikirim hari ini saya baca itu, dibaca artinya pemberitaannya, minta dihukum maksimal untuk orang tertentu. Ya, ini sudah intervensi masuk ke dalam substansi perkara. Jadi bagi yang tepat adalah dihukum secara tentu setimpal, sebenarnya bukan secara, ya, dihukum setimpal dengan perbuatan itu yang netral. Dihukumlah secara setimpal dengan perbuatannya. Itu bahasa standar. Jadi kadang-kadang orang-orang itu kumpul-kumpul nggak tahu kemana arahnya, kemana perginya. Ini perlu diluruskan. Pemakaian istilah juga saya tegaskan. Itu pemakaian yang tidak tepat, nggak ngerti bahasa Latin, sok menggunakan. Mestinya apa? Whistleblower. Kalau mau jadi aliansi seperti itu, statusnya adalah whistleblower. Peniup peluit, meniupkan kebenaran. Ya, tidak mengintervensi. Ini dengan segala hormat, saya mohon maaf kepada semua pihak yang harus saya katakan ini, terserah saya mau direndahkan seperti apa juga nggak akan jadi sampah. Saya seringkali dikatakan tidak, saya adalah saya. Saya menyampaikan apa yang saya yakini dan apa yang ada di pikiran saya, di otak saya. Oke. Kita mungkin bisa tanyakan juga kepada Prof. Hipnu. Prof, tadi kan sempat menyebutkan terkait dengan replik dan juga duplik. Sejauh mana sebenarnya replik dan duplik ini nantinya akan mempengaruhi putusan hakim nanti? Ya, yang saya pelajari, replik duplik itu hanya sebagai bentuk pengulangan. Meyakinkan kembali apa yang disampaikan dalam dakwaan oleh penuntut umum, tuntutannya ataupun juga pembelaannya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Meyakinkan kembali, mengulang kembali. Makanya kemarin kalau Mbak Tisa bisa lihat kan, akhirnya malah keluar dari konteks hukum, saling menyindir, saling mengejek, yang kadang-kadang malah meningkatkan kaitannya ke profesionalisme. Itu nggak bagus, nggak bagus. Sehingga kalau kita lihat dalam sidang-sidang kasus di pengadilan tipikor itu replik duplik kadang-kadang nggak diberikan. Padahal idealnya itu kesempatan terakhir untuk memberikan suatu pandangannya. Tapi hampir, Mbak, yang saya lihat 80% itu hanya mengulangi kembali apa yang di dalam tuntutannya kalau penuntut umum, apa yang di dalam pembelaan yang kedua oleh penasihat hukum. Ini yang nggak baru, nggak ada yang baru lagi, Oleh karena itu sebenarnya masalah replik duplik itu bukan hal biasa dalam pidana. Kalau dalam perdata ya, karena kita sudah cukup di dalam suatu pembuktian. Semua orang melihat, apalagi pembuktian itu dalam rangka mencari kebenaran material. Itu, Pak. Baik. Kemudian, satu lagi, terkait dengan amicus curiae, ini adalah perkembangan suatu perdebatan hukum, ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu kan civil law itu peradilan negara. Dalam peradilan negara ini konteks peradilan juga menurut saya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, karena ada beberapa masalah hukum yang terakhir juga
berakibat pada suatu konteks hukum dan banyak eksaminasi. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam perkembangan kasus di Jakarta Selatan Pak Sambo ini ada dugaan-dugaan yang mengakibatkan adanya suatu, kalau istilah Prof. Satipto Raja itu ada gladiator hukum, Mbak. Gladiator hukum itu untuk memporak-pondakan suatu sistem yang sudah dilakukan. Terbukti kemarin ada ancaman-ancaman misalkan terkait dengan gerakan bawah tanah, bawah air, itu kalau bahasa Prof itu gladiator hukum. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini kita tidak mengintervensi amicus curiae, tapi mendukung apa yang dilakukan oleh pimpinan peradilan. Kita tidak intervensi apalagi melawan. Cobalah pengadilan itu duduk pada konsep hukum yang benar. Jadi jangan sampai takut adanya gladiator hukum. Itu yang kita inginkan. Jadi kita nggak melawan. Oleh karena itu amicus curiae memang bukan yang lazim di negara sivil loh. Itu ada negara-negara common law. Okay. Apakah kurang baik? Oh baik saya kira. Karena ini sebagai untuk menguatkan sehingga jangan sampai suatu peradilan tadi unsur yang terakhir itu menjadi goyah sehingga keadilan hukum bagi korban, bagi masyarakat terabaikan dalam suatu penyelesaian ini. Begitu saya kira, Mbak. Silakan Prof Gayus ditanggapi, Prof Gayus mengenai amicus curiae tadi. Saya berpandangan yang berbeda memang ya. Kita boleh berpandangan apapun, tapi tidak prejudice ya. Prejudice itu sangat dilarang di lingkungan hukum. Bahkan kami ya, bersurat antar penegak hukum itu biasanya menuliskan, menyantumkan sen prejudice ya. Jangan dianggap ini mendahului atau ini memburukan. Ini putusannya belum ada. Aliansi bagus ketika menemukan sebuah hal. Ini belum mempengaruhi putusan nanti. Ini belum diputus. Aliansi biasanya pengalaman di Indonesia itu kepada penguasa, kepada pemerintah biasanya. Kepada lembaga peradilan ya tidak boleh diintervensi dengan kekuatan keras. Ini baru 100 orang. Bagaimana kalau sampai 7 juta? Ketika di tahun berapa itu, 98 misalnya. Itu kan demikian keadaannya. Jadi jangan prejudice ya. Kita tunggu, boleh kita memberikan masukan yang baik. Sebagai apa? Bahasa Inggris saja, peniup-peluit, mengingatkan ya, tidak mencampuri. Nah kalau sudah meminta dihukum berat apa dihukum ringan si A dan si B-nya itu kan ini sudah masuk pada substansi perkara. Ini mempengaruhi sekali ya. Jadi bagi saya dengan segala hormat saya katakan mari kita tidak melakukan prejudice ya. Kita baik-baik saja dengan cara-cara yang baik ya. Jangan keroyokan, jangan rame-rame membuat ini membuat itu. Nanti masing-masing membuat masing-masing nanti. Pro kontra kan banyak untuk Pak Mahfud. Yang satu kalau bikin lagi apa nggak bentrok nanti. Hindari itu. Hindari kekuatan-kekuatan yang massa yang tidak objektif lah ya. Tidak menjadikan manfaat. Oke, tapi menurut pandangan Prof Gayus, apakah dari sepanjang persidangan seluruh fakta persidangan ini sudah betul terang benderang, sudah clear seluruhnya, Prof? Kalau saya melihat dari tadi harus mempertimbangkan 3 hal. Tadi masih ada yang belum tuntas bagi saya ya. Mohon maaf juga ini kalau saya bukan ngeminter. Tapi kan ada beberapa hal yang berkaitan kebenaran material terhadap hukumnya. Apakah hukum yang berbunyi letterlock ini bisa diterapkan begitu saja asal bunyinya perencanaan? Dianalisis secara benar bahwa analisisnya memang ini perencanaan, tetapi apa sih dasar perencanaan? Dikatakan oleh terdakwa adalah disebabkan emosi yang tinggi, dimasukkan oleh jaksa kepada tuntutan bukan kepada FS, kepada yang lain, menyebutkan terpicunya kemarahan. Itu saya temukan di tuntutan. Nah, oleh karena ini diperdalam, ini harus diamati. Kalau ditolaknya adanya kekerasan seksual, lalu apa? Berubah menjadi perselingkuhan. Apa cukup tayangan film gandengan tangan itu karena sedang foto misalnya itu? Apakah hal-hal yang menyangkut kepada uji materi beralat itu juga menjadi pembenaran? Ini perlu, kalau tidak saya katakan ada missing link di perkara ini. Oke, Prof Gayus mengatakan ada sesuatu yang belum jelas. Kalau ini tidak diperjelas begitu, ini akan ada sesuatu yang namanya missing link tadi. Apakah ini akan menyulitkan hakim untuk memberikan putusan untuk esok hari atau bagaimana, Prof? Kalau ditanya pada saya, tidak. Hakim itu punya kemandirian. Jangan diusik kemandirian ini. Jangan diganggu.
biarkan dia tumbuh secara alamiah bagi seorang hakim. Ya. Apalagi yang menekan mantan hakim agung, nggak pantas sama sekali. Mempengaruhi ini kalau saya dulu itu tidak pantas, apalagi sifatnya berkerumun ya, menjadi friends of court, menjadi teman-teman dari peradilan. Mana boleh perkoncoan ada di peradilan, mana boleh permusuhan, tidak ada di sana permusuhan, pertemanan, yang ada kebenaran material menjadikan putusan yang adil, itu yang terjadi. Oke, sekarang kita mungkin tanyakan juga kepada Prof. Hipnu ya, Prof. Faktor apa saja sebenarnya yang mungkin di dalam setiap persidangan ataupun berdasarkan fakta-fakta persidangan yang mungkin nanti ini bisa meringankan ataupun memberatkan? Sebenarnya apa-apa saja faktornya, Prof? Ya, yang memberatkan itu biasanya adalah cara. Karena kalau dalam teori pengungkapan perkara itu cara melakukannya. Jadi kalau cara melakukan itu dengan perencanaan dan suatu tembakan, itu suatu yang sadis, gitu Mbak. Itu yang bisa memberatkan. Lain dengan cara-cara yang slow, cara yang santai. Ini enggak suatu cara menggunakan kekuasaan, menggunakan senjata negara, kemudian melakukan suatu bentuk penggunaan kekuatan di antara rekan, itu yang sangat luar biasa. Itu yang menurut kami, karena tadi saya katakan teori pengungkapan namanya insuckling and resuckling, cara melakukan dan alat yang dilakukan itu suatu yang unsur yang sangat memberatkan. Karena ini merupakan cara suatu teknik melakukan suatu pembunuhannya. Itu yang berat. Lain dengan makanya kalau dalam tindak pidana umum itu pemberatan, pencurian dengan pemberatan. Ini juga pembunuhan dengan pemberatan, kan itu Pak. Nah, disitulah yang paling berat di situ. Kalau yang sangat meringankan nanti sosiologis tentang hakim akan melihatnya. Kalau kemarin kita lihat kan penuntut umum sama sekali tidak memberikan faktor yang meringankan. Tapi mudah-mudahan majelis bisa memberikan juga faktor yang meringankan, misalkan kaitannya dengan belum pernah dihukum, saya kira sudah bagus. Kemudian kaitannya dengan sopan, saya kira juga sudah. Itu secara kasat mata gitu. Tapi kalau kaitannya dengan tindakan profesionalisme penegak hukum, saya kira secara normatif agak sulit bisa diterima. Apalagi cara melakukan suatu tindakan juga agak sulit untuk dilakukan sebagai suatu yang meringankan. Hanya cara melakukan menjawab, hanya cara tepat sidang mengikuti, saya kira itu yang faktor yang meringankannya, cukup itu Mbak. Baik, terima kasih Prof. Hipnu, terima kasih Prof. Gayus. Kita tunggu seperti apa vonis yang besok dijatuhkan oleh hakim, karena tentunya juga membuat penasaran seluruh masyarakat yang memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Selamat petang Prof semua. Selamat petang Prof. Gayus, Pak Turmun. Ya Prof. Ya Hipnu, selamat sore.